Wanita itu menghabiskan 30 juta, memborong satu gudang penuh mie instan dan air mineral. Lalu dia mengeluarkan 8 juta lagi untuk membeli satu truk penuh selimut dan pakaian musim dingin. Alasan dia melakukan semua itu karena bayi perempuannya yang belum genap sebulan berkata, kiamat es akan segera datang. Ternyata bayi perempuan itu adalah reinkarnasi dari anak ajaib dunia kultivasi di kehidupan sebelumnya. Dia baru lahir langsung dijual ke pedagang manusia oleh ayahnya yang lebih mementingkan anak laki-laki, dan dia masih mengingat dengan jelas. Dalam setengah bulan dunia akan membeku total. Suhu global turun drastis sampai minus 400 derajat. Segala kehidupan musnah. Rantai makanan terputus. Makanan dan air minum jadi sumber daya paling langka. Seorang pria hanya keluar untuk mengambil satu ember mie instan, langsung membeku jadi patung es demi keluarganya. Wanita itu nekat mengambil kembali mie instan itu. Namun saat dia dengan senang hati ingin memberikannya ke keluarga, wanita licik itu malah merebutnya. Wanita licik itu adalah selingkuhan suaminya. Bahkan sudah melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. Mantel bulu cerpelai yang dia pakai dibeli dari uang hasil menjual putrinya. Mendengar itu, si wanita langsung meninggal karena marah. Tapi di kehidupan ini, bayi itu takkan membiarkan ibunya mengulangi nasib yang sama. Saat perawat hendak membawa bayi itu pergi, dia tiba-tiba menggunakan kesadaran spiritualnya memanggil ibunya. Si wanita langsung berteriak keras, menghentikan perawat membawa anaknya. Ternyata kekuatan spiritual bayi itu sangat kuat, hingga bisa berkomunikasi langsung dengan ibunya. Meski baru saja melahirkan, si wanita menahan sakit dan berusaha merebut bayinya. Saat itu juga, adik perempuan sang jenderal perang menerobos masuk ke ruang bersalin. Setelah mengetahui kebenarannya langsung membantu, dan berhasil membawa bayi itu kembali dengan selamat. Setelah sampai rumah, bayi perempuan itu mengungkapkan seluruh kebenaran dari kehidupan sebelumnya. Saat ibunya ingin menuntut suaminya, bayi itu berkata untuk tetap tenang dulu, karena masih ada hal yang lebih penting. Setengah bulan kemudian kiamat akan datang. Dunia akan membeku selamanya. Dan si pria punya gudang bawah tanah terbengkalai, dengan lapisan isolasi yang sangat kuat. Sangat cocok dijadikan tempat perlindungan. Dia menyarankan untuk tetap pura-pura baik dulu. Ambil alih gudangnya baru bicara. Si wanita mengikuti sarannya. Dan malam itu juga berhasil mendapatkan hak penuh atas gudang bawah tanah. Keesokan harinya dia membawa anaknya ke sana. Tapi hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sangat tidak realistis untuk mengumpulkan cukup bahan persediaan. Maka dia segera memanggil 3 sahabat seperjuangannya dulu. Lalu memberitahu mereka tentang datangnya kiamat. Semua orang kaget dan bingung. Apakah kiamat benar-benar akan datang? Mereka khawatir gudang tidak bisa menyimpan persediaan seumur hidup. Saat itu juga si bayi menunjukkan kekuatan spiritualnya. Membawa semua orang masuk ke ruang penyimpanan spiritualnya. Ruang penyimpanan sebesar bumi. Bisa menyimpan tanpa batas. Dan barang-barang tetap segar selamanya. Kemudian mereka kembali ke dunia nyata. Dan sadar itu semua bukan mimpi. Semua orang terkejut melihat kekuatan ajaib si bayi. Lalu bayi itu mengingatkan, persediaan saja tidak cukup. Juga butuh tempat perlindungan dengan perlindungan dingin yang ekstrim. Adik ketiga adalah ilmuwan luar angkasa. Dia punya bahan khusus seperti aerogel. Tapi harganya sangat mahal. Adik kedua tidak peduli. Langsung bilang kalau perlu dia siap jual perusahaannya yang nilainya triliunan. Adik keempat ikut bicara. Bersedia hubungi pedagang senjata luar negeri untuk persiapan alat pertahanan diri. Beberapa hari kemudian, mereka berhasil mengumpulkan semua yang dibutuhkan dan mengubah gudang menjadi tempat perlindungan sempurna. Di saat yang sama, si pria mendengar perusahaan adik kedua bangkrut. Langsung marah besar karena mereka kehilangan pemegang saham terbesar dan rencana IPO hancur total. Ibu mertuanya ikut memanas-manasi, menyuruhnya cepat-cepat cerai agar bisa mengambil cucu kesayangannya secara sah. Si pria langsung menelpon wanita itu, memintanya segera pulang dan tanda tangan cerai. Mendengar